Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Elsa Monika Siwi dengan NIM 2302110603. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau mendemokan tugas modul 2 Praktikum Sistem Multimedia saya, kelas E. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam modul 2-nya. Nah, di dalam modul 2 ini, di mana terkait HTML. Di dalam HTML ini ada audio, video, YouTube, dan API. Di sini ada dasar-dasar teorinya, bentuk-bentuk format multimedia, kayak bentuk video yang umum itu seperti apa, ada MPI, ada format-format lainnya gitu, seperti yang tertera di sini. Kemudian ada bentuk-bentuk audio, kayak browser yang mendukung audio dan video dalam HTML, audio pada HTML5, dalam web, dan penjelasan-penjelasan lainnya. Bahkan ada di bagian video juga ada autoplay, browser support, media types, dan penjelasan lainnya. Nah, di sini juga ada HTML, YouTube video, di mana kayak ada kode-kodenya, YouTube autoplay, YouTube loop, YouTube controls, YouTube using object or embed, gitu. Kemudian ada juga HTML geolocation API. Ini using HTML geolocation, ini cara-caranya gitu. Ada juga HTML drag and drop API, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, kita langsung saja masuk ke dalam tugasnya di sini. Nah, tugasnya di sini buat web sederhana yang memuat semua materi di modul ini. Nah, semua materi tadi akan saya coba buatkan website sederhana dan akan saya kumpulkan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam website yang telah saya buat. Oke, ini adalah hasil coding yang telah saya buat sebelumnya, di mana ini website sederhana sesuai arahan dari modul 2. Di sini berisi beberapa section yang berdasarkan section-section yang ada di dalam modul 2. Dan di sini saya membuat ada index HTML, script JavaScript, style CSS, video, dan audio yang telah saya masukkan. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai indeks HTML. Nah, tentunya di dalam HTML itu sendiri ada strukturnya. Nah, pastinya dibuka dengan doctype HTML. Nah, di doctype HTML ini sendiri, ini untuk mendefinisikan dokumen sebagai HTML5. Ini versi modern yang mendukung multimedia dan API gitu. Kemudian, langsung saja di bagian HTML. Nah, HTML login ini itu berarti mendeklarasikan bahwa bahasa halaman itu yaitu bahasa Indonesia gitu. Kemudian langsung saja masuk di bagian dalam head. Di dalam head ini sendiri ada 4 line gitu. Nah, line yang pertama itu meta chart sheet UTF-8 gitu. Ini memastikan teks itu bisa menampilkan karakter spesial seperti huruf Latin, simbol, tanda baca unik, dan lain-lain. Kemudian disusul dengan line berikutnya yaitu meta name Freeport. Ini membuat halaman itu responsif di perangkat mobile gitu. Kemudian disusul dengan title yang dimana judul teks yang akan ditampilkan dalam tab browser. Di sini saya menaruh praktikum multimedia modul 2. Kemudian disusul dengan link rel starsheet. Ini menghubungkan file CSS eksternal yang telah saya buat tadi, style CSS, yang berisi semua aturan tampilan halaman yang ada di dalam HTML ini. Oke, langsung next saja ke dalam header. Nah, header di sini saya buat sebenarnya opsional, akan tetapi di sini saya mau menerangkannya saja gitu. Di mana header ini area pengantar dokumen gitu. Kemudian H1 seperti yang di modul 1 kemarin itu artinya judul besar utama, ini menandakan topik keseluruhan dari halaman gitu. Kemudian H2 itu subjudul yang memberikan konteks isi dan modul dan topik gitu. Di situ ada teksnya seperti H1 itu praktikum sistem multimedia, H2 itu berjudul modul 2 HTML audio, video, YouTube, dan API gitu. Kemudian disusul dengan div class student info. Di sini berisi info-info saya yang telah saya taruh ke dalam paragraf informasi. P itu paragraf informasi. Kemudian di dalam strong, di sini strong ini untuk menambahkan label teks agar jadi pembeda dengan nilai datanya gitu. Nah, itu ada data-data saya yaitu nama, NIM, dan kelas gitu. Oke, kita langsung saja next di dalam section 1. Nah, di dalam section 1 sini tentang audio gitu. Nah, section itu merupakan satu blok logis yang menambah satu topik dalam hal ini audio gitu. Kemudian H2 itu judul bagian, subjudulnya. Kemudian P itu paragraf.
paragraf teks penjelasan yang telah saya taruh, itu seperti demonstrasi pengguna elemen bla 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 gitu. Kemudian audio control, di sini pemutar audio bawaan HTML5. Kemudian search itu menyatakan beberapa format MP3 dan OGG agar kompatibel dengan semua browser gitu. Kemudian untuk IM itu kayak teks miring untuk catatan, tambahan, atau penekanan gitu. Nah, kalau browser itu nggak support audio ini, maka teks itu akan tampilkan talkback seperti browser Anda tidak mendukung elemen audio. Akan ditampilkan gitu. Jadi intinya ini section ini menunjukkan bahwa kemampuan HTML5 itu memainkan file suara secara natif tanpa plugin gitu. Kemudian langsung saja next di bagian section 2 yaitu video. Nah, di bagian section 2 video ini mana section itu sendiri kan blok tampilan kedua nih, di mana elemen video yang kali ini. Nah, di dalam video ini ada ID My Video supaya bisa diakses oleh JavaScript gitu. ID My Video di sini kemudian dengan search dengan nama video Elsa gitu, dengan type video /mp4 gitu. Dimana kontrol juga di sini memungkinkan tombol bawaan, ada juga untuk play, volume, full screen, kemudian ada 2 search lagi-lagi untuk dokumen format, kemudian untuk div class itu sendiri untuk video control untuk area, di mana untuk tombol kendali buatan sendiri gitu, tombol untuk memanggil fungsi di JavaScript, untuk play pause video, make big, make small, make normal gitu. Nah, di sini JavaScript itu mulai digunakan gitu tipis-tipis untuk mengontrol media secara dinamis. Itu video itu nggak cuma diputar tapi betul-betul diatur dari perilaku, ukuran, dan status gitu. Kemudian langsung saja masuk di section ketiga, yaitu YouTube integration gitu. Nah, di YouTube integration ini bagian ini menunjukkan integrasi media luar via YouTube Embed API gitu, di mana in-frame itu semacam jendela yang menampilkan konten dari halaman lain, yaitu ini YouTube, dengan URL-nya dipakai dengan youtube.com/mbin/id video gitu, agar bisa dimuat dengan halaman web gitu. Kemudian untuk selain berikutnya ada allow full screen, di mana ini izinkan mode layar penuh gitu. Kemudian seperti properti allow, di sini daftar izin itu diberikan kepada in-frame, autoplay, grayscale, dan sebagainya gitu. Nah, ini secara konsep ini menunjukkan penggunaan application programming interface API eksternal dari YouTube ke dalam halaman lokal gitu. Oke, kita langsung next saja di section 4. Di sini ada geolocation API. Nah, untuk geolocation API sini sendiri, di sini ada button ini untuk memanggil fungsi JavaScript getLocation saat diklik. Kemudian ada fungsi tersebut itu memanggil navigator, geolocation, get current position. Ini API bawaan browser untuk mendeteksi posisi pengguna GPS, Wi-Fi, IP-based. Yang hasilnya itu ada latitude, longitude, dan akurasi gitu. Dan ini akan ditampilkan di dalam div ID location result. Nah, jika pengguna menolak izin, fungsi show error akan menampilkan pesan seperti pengguna menolak permintaan geolocation. Ini contoh bagaimana JavaScript itu berinteraksi dengan fitur perangkat seperti hardware atau software melalui API browser gitu. Kemudian untuk section yang terakhir yaitu section drag and drop. Nah, section drag and drop ini sendiri di mana draggable sama dengan throw itu bikin elemen itu bisa diseret. Nanti ada elemen yang bisa diseret dari kontainer satu ke kontainer lain, di mana on drag start itu memanggil fungsi drag event saat elemen itu mulai diseret gitu. Kemudian untuk on drop dan on drag over itu mengatur logika saat elemen dijatuhkan. Kemudian untuk allow drop event itu untuk mencegah aksi default agar elemen itu bisa menerima objek yang dijatuhkan gitu. Kemudian untuk code berikutnya itu drop event itu akan memindahkan elemen yang diseret ke area target. Nah, ini konsepnya buat punya event drag and drop bawaan gitu, dan JavaScript itu cukup menangani di bagian data pindahkan antara zona gitu, antara visual proof of concept interaction berbasis event gitu. Kemudian ditutup dengan footer. Ini sebenarnya opsional saja, cuman saya pengen memperjelas saja 2005 tugas praktikum sistem modul 2. Kemudian di sini juga ada script share JavaScript ini untuk supaya bisa mengakses
fungsi atau logika di dalam JavaScript yang file script.js tadi, di mana fungsi control, play, pause, resize, atau fungsi get location untuk geolocation, atau juga fungsi untuk load drop, drag and drop itu fitur-fitur yang di dalam itu disimpan ke dalam logika di JavaScript gitu. Kemudian tentunya ditutup dengan body/body dan /HTML. Oke, sekarang masuk di dalam script JS yang telah saya buat di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskannya section per section. Oke, yang bagian awal di sini yaitu var my video, dokumen get, bla 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 bla. Nah, ini base ini untuk mencari elemen video di dalam halaman yang punya di mana ID my video dan menyimpannya dalam variabel my video. Jadi semua fungsi itu di bawahnya bisa diatur di dalam video ini, kayak remote control video playernya gitu. Kemudian langsung masuk di dalam function play pause video, di mana fungsi ini berperan sebagai toggle antara play dan pause, di mana my video pause ini nilai boolean true or false yang menunjukkan apakah video ini sedang terhenti atau jalan gitu. Kemudian untuk bagian video lagi pause ini dijalankan play, kalau lagi playing dia dihentikan atau di pause gitu. Ini implementasi dasar antara interaksi user dengan media lewat DOP API gitu, kontrol langsung terhadap properti media. Oke, langsung next jo di perbesaran video. Nah, di function make big gitu. Di function ini, fungsi ini merubah ukuran lebar video secara dinamis gitu. Dimana client width itu kayak lebar saat ini dalam pixel, kemudian untuk parent element, bla 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 itu lebar kontainer pembungkus di dalam video kontainer gitu. Kemudian perbesar 20K, 20%, dalam kurung kayak 1,2 gitu kali 1,2. Nah, ini dibatasi agar tidak melebihi kontainer yang telah disediakan gitu. Kalau misalnya melebihi, dia akan dikunci ke 100% supaya tetap di center dan tidak lari ke kanan atau ke kiri gitu. Kayak ini menyajikan logika penting multimedia web, kayak konten itu harus responsif dan proporsional terhadap tata letak halaman gitu. Kemudian di bagian function make small di sini sama seperti make big tadi, tapi ini dikali 0,8 alias mengecilkan video 20% gitu. Tidak ada batasan minimal sih, jadi kalau misalnya diklik terus, dia bisa sampai kecil sekali gitu. Kemudian untuk ada juga function make normal. Ini untuk reset ukuran video agar menyesuaikan lebar kontainer sepenuhnya gitu. Jadi fungsinya semacam balik ke mode default tampilan gitu. Kemudian di bagian var location display bla 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 itu menampilkan elemen di mana div id location result itu tempat koordinat lokasi akan ditampilkan, di mana semua fungsi itu berikutnya akan dimanipulasi isi elemen untuk menampilkan hasil lokasi pengguna gitu. Kemudian function get location di sini itu sendiri itu fungsi untuk menggunakan API bawaan browser gitu, navigator get location. Ini jika perangkat mendukung, browser akan meminta izin pengguna. Bila disetujui itu akan memanggil fungsi show position. Apabila ditolak atau error itu akan memanggil fungsi show error. Nah, ini menunjukkan interaksi langsung antara web dan hardware device GPS, Wi-Fi, IP. Nah, ini menunjukkan bahwa HTML5 itu bukan cuma tampilan gitu, tapi juga punya akses ke sumber data dunia nyata gitu. Kemudian untuk function show position. Nah, function ini, di mana fungsi ini menerima objek position dari API ini lalu menampilkan, yaitu ada 3, yaitu longitude, latitude, longitude, akurasi. Nah, di sini latitude itu sendiri kayak posisi utara atau selatan bumi, longitude itu posisi timur atau barat bumi, akurasi itu tingkat akurasi dalam meter gitu. Kemudian untuk to fix itu dipakai untuk membatasi jumlah digit desimal biar tampilnya rapi gitu. Fungsi ini menunjukkan kayak data bidding manual gitu, mengubah data real time menjadi tampilan HTML yang bisa dibaca manusia gitu. Kemudian untuk function show error. Nah, function show error ini sendiri adalah kode di bagian
bagian penting sih, karena bagian dari error handling gitu. Karena error code itu berisi angka yang menunjukkan jenis masalah gitu. Fungsi switch itu mengubahnya menjadi tampilan teks agar user itu paham gitu apa yang terjadi. Nah, ini bagian yang sering diabaikan gitu. Padahal ini sangat-sangat penting untuk multimedia di bagian feedback pengguna itu sangat-sangat vital apabila tidak ada arahan gitu. Jadi di sini ada saya taruh show error-nya. Kemudian untuk bagian next-nya itu function allow drop. Nah, di sini fungsi ini mengizinkan elemen target menerima elemen yang diseret secara default. Browser itu akan melarang drop, jadi harus di override dengan prevent default gitu. Kemudian ketika mulai menyeret, di sini ada mulai menjalankan function drag, yaitu saat user menyeret elemen onTrack start, fungsi ini akan menyimpan ID elemen ke data transfer semacam clip internal, clipboard gitu. Sementara yang menyimpan data elemen itu yang bakalan diseret gitu. Kemudian function terakhir yaitu function drop. Nah, di sini saat elemen dijatuhkan gitu ada prevent default, lalu supaya aksi default ini browser itu nggak mengganggu gitu. Jadi kayak mengambil ID dari elemen yang diseret, get data text, itu menambahkan elemen itu kayak ke dalam target zona gitu. Hasilnya elemen itu bisa berpindah dari satu zona ke zona lain real time tanpa reload gitu. Nah, untuk JavaScript yang saya buat cukup simple seperti itu. Oke, sekarang masuk ke dalam style CSS yang telah saya buat yang akan diterapkan ke dalam indeks HTML. Nah, di bagian yang pertama di sini ada tanda bintang gitu. Nah, tanda bintang ini untuk universitas selector yang artinya semua elemen HTML itu akan kena style ini gitu. Kemudian margin 0 dan padding 0 ini akan menghapus jarak default tiap elemen karena tiap browser itu punya nilai bawahan yang beda-beda gitu. Kemudian untuk line box, setting box, border box gitu. Ini membuat ukuran elemen itu jadi lebih mudah dikontrol saat orang kasih kayak width 20 px itu nilai itu sudah termasuk padding dengan border gitu, bukan ditambahkan lagi. Nah, tujuannya buat tampilan seragam di semua browser dan layoutnya itu nggak melar-melar gitu. Kemudian langsung saja di body, di bagian body. Nah, di dalam body ini ada font family gitu. Urutan font yang dipakai kalau Georgia nggak kepakai, atau nggak tersedia gitu, dia bakalan langsung lanjut ke Times New Roman. Dan kalau misalnya nggak ada juga ya pakai tipe serif gitu. Nah, ini font dengan kaitan di ujung huruf gitu. Kemudian untuk background di sini ada aku menggunakan warna hitam keabuan dengan tema dark mode. Kemudian itu bisa disetting sesuai selera masing-masing. Ada juga color di mana warna teks itu saya membuat terang supaya dia kontras gitu dengan background. Kemudian line height 1,8 ini jarak antar baris gitu. 1,8 itu tinggi huruf gitu biar teks itu lebih mudah dibaca gitu. Kemudian untuk letter spacing 0,3 px itu jarak antar huruf. Setiap longgar itu memberikan efek elegan, stabil gitu. Kayak keseluruhan baris ini untuk mengatur tampilan dasar semua teks di halaman biar nyaman dilihat di tampilan gelap gitu ya. Karena saya menggunakan tampilan gelap gitu. Kemudian langsung saja masuk di kontainer. Nah, di bagian kontainer ini di mana kelas pemukus utama semua konten halaman gitu. Di mana max width itu kan saya taruh di sini 1100 px tuh. Itu lebar maksimum halaman gitu, 1100 pixel. Jadi nggak terlalu melebar ke layar besar gitu. Kemudian marginnya itu 0 auto gitu, secara otomatis akan menempatkan konten di tengah gitu, horizontal. Kemudian untuk padding 40 px 20 px itu kayak memberikan jarak di dalam kontainer agar teks itu bisa menempel gitu di pinggirnya. Ini kayak membuat konten tetap di tengah layar gitu dan terasa punya ruang untuk cukup bernafas gitu. Kemudian langsung masuk di bagian header. Nah, di bagian header sini ada background nih ya, background gradient, linear gradient. Ini bagian efek gradasi sih sebenarnya, kayak diagonal dari abu ke hitam gitu. Kemudian dengan angka
yang saya tulis di sini 3135 dek gitu. Ini menunjukkan arah gradasi miring gitu dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Jadi kayak kemudian di line berikutnya ada border. Nah di sini kayak garis tepi tipis berwarna abu kegelapan gitu yang saya taruh gitu karena warna yang saya setel itu warna abu kegelapan. Kemudian untuk border radius 2px ini sedikit membulatkan sudut agar tidak terlalu kaku gitu. Kemudian untuk padding 50px, 40px ini memberikan ruang di dalam harder atas bawah 50px, 50 kiri kanan itu 40 gitu. Kemudian untuk margin bottom itu 40px di mana Tora kasih jarak antara header konten berikutnya gitu. Kemudian untuk box shadow itu kayak efek bayangan gitu di bawah header kayak supaya terkesan kayak lebih terangkat ke layar sih sebenarnya. Kemudian untuk text align center ini semua teks di header itu akan rata tengah dimana hasil ini akan kelihatan nanti ketika saya demokan sebentar. Kemudian langsung di header 1, H1. Nah, H1 di sini ada color, di mana saya taruh warna emas gold yang jadi kayak warna aksen utama di seluruh temanya saya gitu. Kemudian ada font size, di mana ukuran huruf besar itu 2,8 kali ukuran font dasar halaman gitu. Kemudian ada margin bottom, di sini kayak kasih jarak ke bawah agar nggak nempel dengan elemen lain gitu. Kemudian ada font weight, itu ada ketebalan font normal, bukan bold. Kemudian ada juga letter spacing, di sini jarak antara huruf gitu, agar nggak terlalu renggang gitu. Kemudian ada juga text transform, itu kayak ubah huruf jadi kapital otomatis gitu. Kemudian ada font family, di sini ada Garamond, Georgia, Serif gitu. Nah ini untuk kayak bagian judul utama sih yang saya taruh sini supaya seperti judul laporan gitu. Kemudian langsung di subjudul header yaitu H2. Nah di H2 ini ada color sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana color sini saya taruh abu terang biar kelihatan beda gitu di warna emas di H1. Kemudian ada font size di mana ukurannya sedang lebih kecil dari judul utama tentunya. Kemudian ada font weight, di sini ada font ringan, hampir tipis kayak kesan lembut gitu. Kemudian ada margin bottom, ini memberikan jarak sebelum elemen berikutnya gitu, kotak identitas. Kemudian ada letter spacing, jarak antara huruf supaya sedikit lebih longgar dan mudah dibaca gitu. Kemudian informasi student gitu, student information yang telah saya jelaskan tadi di indeks HTML yang berisikan nama-nama saya di situ ada saya menyetelnya dengan background itu jadi lebih terang dari body Kak, supaya lebih menonjol gitu. Kemudian bordernya pembatas abu gelap gitu. Saya apa sih outline di luarnya, lainnya di luar gitu. Kemudian ada color, sini warna teksnya saya setting ke lebih terang tentunya supaya kontras. Kemudian untuk padding ini memberikan ruang di dalam kotak tentunya. Kemudian untuk border radius ini sedikit membulatkan gitu di luarnya gitu. Kemudian untuk margin top ini jarak ke elemen atasnya gitu. Kemudian langsung di display. Nah, ini biar lebarnya itu menyesuaikan isi, tidak selebar kontainer gitu. Kemudian ada box shadow, ini seperti yang tadi kayak insert shadow artinya bayangan ke dalam gitu, bukan keluar gitu. Jadi efek ini kayak supaya melihat kotaknya itu terukir ke dalam gitu. Kemudian masuk di student info P. Nah, bagian paragrafnya itu dimana ada font family, ini pakai font monospace seperti tampilan teks komputer gitu, data teknis, ada juga font size, ini sedikit lebih besar dari teks normal, ada marginnya 8px, ini jarak antar baris setiap info nama, nim, kelas gitu, ada juga color yang telah saya atur, dimana di sini saya mengatur jadi abu gelap gitu agar kontras dengan label berwarna emas gitu. Kemudian ada juga strong. Nah, di sini color ini saya buatkan warna emas khusus untuk teks label nama, name, kelas gitu. Kemudian ada juga font weight-nya. Di sini saya taruh normal untuk mencegah teks strong itu terlalu tebal biar jadi lebih lembut sedikit. Kemudian untuk margin right itu jarak antara label dan isi. Contohnya nama saya itu Elsa Monikasiwi gitu. Namanya itu agak sedikit bold ketimbang data di dalamnya Elsa Monikasiwi gitu.
Oke, sekarang langsung masuk saja di bagian section. Nah, di section ini tentunya ada background sama seperti linear gradient yang telah saya atur sama kayak headernya sebelumnya gitu, gelap gradasi dari abu ke hitam gitu biar temanya tetap konsisten. Kemudian ada border garis tipis abu tua biar elemen itu punya tepi yang jelas gitu. Kemudian ada border radius 2px ini kayak sudut supaya melengkung, sama seperti sebelumnya ada padding itu kasih ruang ke teks biar elemen itu di dalam section gitu. Kemudian ada margin bottom, ada ini supaya jarak antara section biar nggak dempet-dempetan, ada box shadow supaya bikin 3D halus gitu. Kemudian langsung saja di section H2. Section H2 ini sama, ada isi color, margin bottom, itu dapat orang atur-atur gitu, kayak kasih jarak antara judul di judul gitu, ada garis pemisah bawah judul, ada supaya biar kelihatan ini judul bab gitu. Ada font size juga itu terbilang cukup besar, tapi nggak lebih dari judul utama header gitu. Kemudian ada juga font weight itu 400 biar ketebalan normal, tidak terlalu bold. Kemudian ada juga letter spacing ini agar spasi antara huruf itu sedikit lebih longgar dan bikin lebih tertata jelas gitu. Kemudian ada font family, di sini saya taruh Garamond, Georgia Serif gitu. Tetap pakai serif gitu biar konsisten gitu semuanya. Kemudian ada di section P. Nah, di section P ini ada color, margin bottom, font size, di mana color bisa di sini saya mengestel itu jadi abu terang biar cocok dibaca dengan background gelap. Kemudian untuk margin bottom itu jarak antara paragraf biar nggak nempel. Kemudian ada font size itu 1,05 gitu, biar sedikit lebih besar dari ukuran normal, jadi kayak nyaman di mata gitu. Kemudian untuk code, di bagian code sini ada tentunya sama background, color, padding, border radius, font family, font size gitu. Di kotak yang agak ke abu gelap, di belakang text code, itu ada juga warna emas biar kontras, jarak di dalam kode biar nggak nempel ke pinggir. Kemudian border radius itu supaya sedikit bulat, sama seperti sebelumnya. Ada juga font family di sini pakai font Courier New dan monospace. Nah, kemudian ada juga font size, ini diatur jadi 0,95 mm. Nah, ini agak kecil biar bisa bedain gitu dari teks biasa gitu. Kemudian lanjut di bagian audio. Nah, ada audio player. Nah, audio player ini ada background, border, padding, border radius, margin gitu. Ada abu gelap biar menyatu dengan tema biar menonjol. Ada juga border pembatasan halus. Ada padding itu ruang sebagai dalam kotak audio gitu. Kemudian ada border halus, bikin ujung itu bikin halus. Kemudian ada margin, jarak antara elemen atas dan bawah gitu. Kemudian ada juga audio player H3. Di sini sama isinya ada color, abu terang gitu untuk kontras, font weight itu 300 itu huruf tipis, kemudian juga ada font size itu 1,3 IM itu ukuran sedang, kemudian letter spacing 1px itu renggang sedikit biar lebih modern gitu. Kemudian ada juga audio. Nah, audio di sini ada width 100%, ini artinya audio player mengikuti lebar kontainer gitu. Kemudian untuk margin top itu jarak dari teks ke atas gitu. Kemudian ada filter sepia 20%, brightness 70% gitu, memberikan efek warna hitam dan agak gelap gitu pada tampilan player default gitu, biar betul-betul cocok dengan tema dark gold yang telah saya buat gitu. Kemudian ada video player, ada video container. Nah, yang pertama video container di sini sama seperti penjelasan audio player, ini kayak wadah untuk video di mana warna abu gelap, border abu tua, kayak kesan lebih stabil dan solid gitu. Padding ini dikasih jarak antara dalam video biar nggak nempel ke tepi gitu. Ada juga margin untuk buat jarak anak section sama. Kemudian ada juga video. Ada width 100%, ini video menyesuaikan lebar kontainer. Ada juga border memberikan frame halus, border radius ini sudut lembut. Kemudian ada juga border top itu jarak atas. Kemudian transition ini kalau misalnya nanti ukurannya itu berubah dari misalnya di resize lewat tombol gitu, animasinya halus nggak mendadak gitu kan. Kemudian untuk video control,
Nah, video control ini, margin top ini jarak antara video dan tombol kontrol, kemudian ada text align center, ini semua tombol itu ada di tengah. Kemudian ada video control button. Nah, di sini ada background sama abu tua biar teks kelihatan. Ada color emas, ada juga border abu-abu, ada padding, ukuran tombol, jarak antara isi dan tepi, ada margin, jarak antara tombol, kemudian ada cursor, itu pointer agar kayak ubah cursor itu jadi tangan pas di hover gitu. Kemudian ada font size, ada font family, seragam dengan tema yang telah saya buat gitu, tema klasik lah gitu. Kemudian ada letter spacing, jarak antara huruf agar longgar, dan transition animasi lembut gitu saat hover gitu. Kemudian ada juga video control button hover. Nah, di sini saat kursor di atas tombol, warna background-nya itu jadi lebih terang gitu. Jadi kayak warna teks itu jadi lebih terang juga tentunya. Border itu akan sedikit lebih kontras. Kemudian box shadow itu akan menambahkan efek cahaya lembut gitu dengan warna gold. Kemudian ada juga video. Nah, video ini tambahan transition sih sebenarnya untuk membuat efek resize, misalnya kayak ketika diperbesar, diperkecil gitu lewat tombol JS, ini supaya bisa berjalan lebih halus gitu, ada easy out, in out gitu, animasi mulai dan mengakhiri pelan gitu. Oke, langsung lanjut di bagian YouTube container. Nah, di YouTube container sendiri ada position relative, itu artinya elemen ini menjadi kontainer yang bisa diatur gitu posisi anaknya in frame secara absolut gitu di dalamnya. Kemudian ada padding bottom, itu karena di sini diatur kan 56,25% gitu, jadi rasio 16,9 itu untuk menjaga video tetap proporsional di semua layar gitu. Kemudian ada height 0, itu dibiarkan 0 karena tinggi gitu, akan diatur oleh padding gitu, trik responsif tadi gitu. Kemudian ada overflow hidden, itu kalau ada bagian in frame yang keluar batas itu bakalan disembunyikan gitu. Kemudian ada border radius, margin, itu sama seperti elemen lain buat konsistensi desain. Kemudian ada YouTube container in frame. Nah, ini sendiri positioningnya ini tuh ditaruh itu absolute gitu. Kemudian in frame itu diposisikan relatif terhadap kontainer induknya yang tadi kayak relatif gitu. Kemudian untuk topnya 0, leftnya 0 itu nempel ke pojok kiri atas kontainer. Widthnya 100, heightnya 100 itu biar videonya itu penuh gitu. Area kontainer itu udah diatur gitu rasionya tadi. Kemudian untuk langsung saja masuk di dalam geolocation box. Di sini wadah utama tombol dan hasil lokasi sih, ada background, border radius, margin, ini betul-betul supaya tetap konsisten sama dengan yang tadi, dengan tema saya. Kemudian ada text align center, di mana tombol dan hasil lokasi itu berada di tengah halaman gitu. Kemudian ada get location box. Nah, sini tombol ini berfungsi untuk memanggil fungsi get location logika yang ada di get location di JavaScript tadi. Kemudian di sini ada juga padding, ini buat tombol besar dan mudah diklik gitu. Kemudian ada cursor pointer, itu kayak ubah kursor jadi tangan saat diarahkan gitu. Kemudian ada font family, di sini ada Georgia serif gitu, di sini serif gitu. Kemudian ada transition biar efeknya hover halus gitu. Kemudian ada get location box, button hover. Di sini kayak saat kursor diarahkan gitu, warna background-nya itu dan teksnya itu jadi lebih terang gitu, kayak bayangan tipis di belakang itu akan muncul gitu, supaya muncul kayak seolah-olah diklik gitu. Dan warna emasnya itu tetap dijaga supaya identitas tema saya tidak berubah gitu. Kemudian ada location result. Nah, di bagian coding ini area untuk menampilkan hasil koordinat gitu. Ada latitude, longitude, akurasi gitu. Kemudian ada juga min height, ini 60 px, di mana dijaga tetap tinggi supaya teks itu belum muncul gitu. Kemudian ada font family, di sini ada career new, ada monospace gitu, ditampilkan seperti biasa. Kemudian langsung saja masuk di drag and drop. Di sini, ini mengatur jarak area drag and drop dari elemen lain sih sebenarnya. Kemudian untuk drop zone, di sini ada float leaf, itu arti left itu bikin zona drop itu sejajar gitu secara horizontal.
2 kotak di samping gitu. Kemudian ada width dan height itu kayak ukuran kotak drop, kemudian ada border, ada background itu biar kotaknya terlihat jelas, ada transition supaya kayak efeknya kelihatan gitu. Kemudian ada drop zone over. Di sini mengatur background dan bordernya saat kayak kursor itu di zona drop, tampilnya jadi lebih terang gitu. Kemudian ada juga drop zone P. Di sini mengatur juga sama kayak gaya teks di dalam drop zone sih sebenarnya kayak supaya abu terang dan agak renggang gitu hurufnya. Kemudian ada draggable item yang ini. Nah, sini kayak cursor move itu kayak ubah kursor jadi tanda pindah gitu. Kemudian ada warna yang sini saya stylenya jadi warna gold gitu, warna emas jadi aksen utama gitu ketika diseret gitu. Kemudian ada max weight itu biar bentuknya tetap proporsional, ada transitionnya juga, ada animasinya gitu dan lain-lainnya sudah jelaskan tadi. Kemudian ada draggable item over gitu. Yang ini dimana ini efek over ya supaya warna itu jadi lebih terang dan muncul bayangan emas lembut gitu supaya bikin efek seolah-olah itu bisa diangkat gitu dari layar. Kemudian ada clear fix after. Nah, yang ini supaya menghapus efek float sih sebenarnya setelah 2 zona drop yang di float, clear fix ini memastikan semua layout itu di bawahnya nggak ketarik ke atas gitu. Hanya kalau tanpa ini biasanya elemennya itu akan berantakan gitu. Kemudian ada footer, ini footer. Footer ini desain mengikuti pola semua section sih supaya tetap konsisten seperti sebelum-sebelumnya. Ada juga text align center, di mana teks rata tengah, kemudian juga ada margin top 40 px, ini beri ruang dari elemen sebelumnya. Kemudian ada footer P. Nah, di sini kayak gaya teks footer sederhana sih sebenarnya, kayak kecil abu gitu, biar tidak mencuri perhatian dari konten utama gitu. Kemudian ada yang terakhir yaitu bagian responsif. Nah, di bagian responsif ini, di bagian media max width itu kayak aturan ini cuman aktif di layar kecil gitu ketika mungkin di tablet, iPad, HP gitu. Kemudian header H1 itu dikecilkan biar muat di layar kecil, kemudian drop zone itu dari 2 kolom sejajar jadi 1 kolom vertikal gitu. Kemudian selection padding ini kayak dikurangi biar nggak terlalu banyak ruang gitu di HP. Jadi halaman ini supaya tetap enak gitu dilihat, tetap responsif ketika dilihat di HP tanpa harus kayak geser ke kiri atau geser ke kanan gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan coding saya dan saya akan langsung merun kode ini. Oke, sekarang kita tinggal run kode ini. Tekan kanan, open with live server. Nah, di sini ada sudah tertampilkan gitu yang tadi diatur-atur di dalam index HTML, style CSS dengan script JavaScript gitu. Kemudian kita langsung saja di HTML yang bagian audio. Di sini saya tes play. Nah, muncul nih suaranya gitu. Kemudian ini bisa diatur, bisa dikecilkan, kemudian bisa di-download dan playback speed. Morning by morning, your mercies I see, your steadfast. Oke, kemudian ada bagian kedua yaitu video. Nah, di sini ada demonstrasi penggunaan elemen video gitu dalam kontrol JavaScript. Di sini saya telah memasukkan video saya ketika main gitar. Di sini bisa ada tombol play, perbesar, perkecil, normal. Nah, di sini tes play. Nah, ketika diperbesar ini sudah tidak bisa gitu. Jadi ini sudah max, kemudian terang tes perkecil terlebih dahulu, kemudian perbesar gitu. Kemudian ini normal ketika untuk pengen mengembalikan ke posisi semula. Nah, di sini juga sama, bisa di-download, playback speed, picture in picture gitu. Kemudian ada juga volume untuk diatur gitu. Kemudian di sini juga ada YouTube video integration di mana saya mengambil video dari Yesua Abraham. Di sini langsung bisa di play.
Nah, ini video ini dapat di-embed dengan mudah karena menggunakan YouTube gitu, jadi tinggal in-frame API-nya saja gitu. Kemudian ada HTML5 geolocation yang API. Ini kayak demonstrasi geolocation API untuk mendapatkan lokasi pengguna sih. Jadi, di sini terang tinggal tekan dapatkan lokasi saya. Nah, di sini ada muncul gitu. Terang mau block, just this time, dan allow. Nah, di sini just this time. Nah, di sini dia menemukan lokasi saya. Oke, kemudian di sini ada drag and drop API. Di sini terang bisa seret ke kiri dan ke kanan gitu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari Praktiko Modul 2 Sistem Multimedia saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.